Halo teman-teman, apa kabar? Pasti sehat semua kan? Berjumpa lagi kita di Ngobat, Ngobrol Sehat. Tema kita hari ini adalah tentang persoalan merawat bayi. Nah, hari ini aku ingin mengajak kalian untuk mengupas tentang bagaimana cara merawat bayi yang baru lahir. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah, apakah bayi baru lahir boleh dibawa pergi atau keluar? Apakah bayi usia 1 bulan boleh diberi pisang? Apakah bayi harus dibedong dengan ketat? Apakah kuku bayi boleh dipotong? Apakah anak yang digendong membuat anak jadi manja? Pusar yang menonjol keluar, apakah perlu diberi koin? Apakah bayi perlu diberi gurita supaya perutnya tidak kembung? Apa memijat hidung bayi bisa membuat hidung bayi menjadi mancung? Nah, hari ini Dr. Aisyah Fikritama bersama Dr. Ahmad Akbar akan memberikan tips tentang pertanyaan kalian itu. Yuk, simak obrolan bersama mereka. Tetap di Ngobat, Ngobrol Sehat. Halo. Halo Sobat Ngobat. Yes, balik lagi ke kita nih episode ketiga, di mana episode yang sangat spesial Dr. Aisyah sama Dr. Akbar. Oke, kita akan bahas nih banyak tentang anak ya dok ya. Tentang mitos-mitos bayi baru lahir. Nah Sobat Ngobat, pastikan kamu selalu subscribe channel ini, komentar, share, dan juga komen dan bagikan ke video ini ke teman-teman atau ibu-ibu yang kadang suka mitos bayinya itu masih kental. Yang suka bingung-bingung ya, iya. Mungkin ya. Sama mungkin bisa kasih ide kita untuk bahas mau bahas apa? Selanjutnya ya, tema selanjutnya bisa ketik di kolom komentar. Oke. Dan juga nih Dr. Aisyah, karena kita ini mau bahas tentang mitos nih dok ya, banyak banget mitos-mitos yang bayi baru lahir yang perlu Dr. Aisyah luruskan di sini karena mumpung ada Dr. Aisyah ya. Oke, Dr. Aisyah, yang pertama itu sebenarnya bayi itu boleh nggak sih dibawa keluar sebelum 40 hari? Karena banyak banget jangan bawa keluar, nanti ya ada apa gitu. Secara kesehatan gimana dok? Ya. Sebetulnya lihatnya dulu ya dibawa keluarnya tuh kemana nih dok? Ke pasar. Kalau Surabaya dari Solo ya bahaya ya dok ya. Iya bahaya kalau misalnya dibawa pada bepergian jauh, naik kereta, naik pesawat itu sebaiknya jangan dulu ya. Tapi kalau misalnya memang dibawa ke dokter untuk imunisasi atau memang hanya untuk jalan-jalan depan rumah aja untuk DD itu nggak masalah. Sebenarnya prinsipnya jangan dibawa ke tempat yang ramai, karena kan dia pasti akan terpapar virus, bakteri yang banyak kayak gitu yang dimana sistem imunnya masih lemah. Gitu. Jadi boleh ya dok ya? Boleh. Berarti ya tidak boleh itu hanya mitos. Cuman dia kasih selimut yang cukup dan tempat yang nyaman, misal taruh stroller atau gimana gitu ya. Karena di luar kita juga tidak bisa kontrol ya, banyak virus, banyak polusi rokok, debu yang menyebabkan nanti imunnya kurang, akhirnya merangsang untuk jadi batuk pilek, sakit ya. Oke. Nah dok, banyak banget tuh ya di kadang di komen-komenan ya, maksudnya di sosial media ya, baik Instagram atau TikTok yang bilang, duh ASI saya kurang nih dok, anak saya gak gemuk-gemuk dong, saya kasih pisang deh, saya kasih makan nih sebelum usia MPASI kita tahu 6 bulan ya dok ya. Nah jadi sebelum 6 bulan dia dikasih pisang nih dok. Orang zaman dulu juga gak apa-apa tuh dok kasih pisang gitu, gimana dok? Oke, tergantung umurnya dulu ya. Sebetulnya kalau early MPASI itu bisa di usia 4 bulan asalkan bayi itu memang sudah siap untuk MPASI. Ciri-cirinya dia udah siap, kepalanya udah tegak, terus ada refleks menjulurkan lidahnya tuh berkurang. Artinya dia diminumin ASI aja tuh kayak masih kurang. Jadi tanda kenyangnya belum cukup, dia masih pengen makan lagi gitu. Nah itu boleh diberikan MPASI, tetapi tidak disarankan untuk diberikan pisang gitu. Apa dulu dok MPASI-nya yang MPASI-nya kita 4 bulan ini tadi ya dok ya? Ya 4 bulan tapi harus dengan petunjuk dokter ya, karena ada penilaian tersendiri ada ya, penilaian tersendiri. Memang tetap yang disarankan dari IDA itu untuk 6 bulan, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang ketika berat badannya itu memang nggak naik sesuai target, bisa kita mulai lebih dini, 4 bulan paling cepat. Tapi kalau misal 1 bulan aja, ini baru lahir tuh dok, wah itu bahaya itu dok. Banyak
kan di sosial media kan udah di korek-korek Ada ya? pisang, di sop-sopin gitu. Disuap-suapin, Iya. mungkin maksudnya baik ya, Iya. mungkin dikasih makanan beda-beda, enggak. Dan itu Bener-bener susah mematahkannya, Dok. susah ya matahin mitos Karena kayak gitu pasti ya. dibilang kayak gini, dulu juga kamu dikasih gitu juga hidup-hidup juga nih kayak gitu. Ya sama dulu orang tua zaman dulu apa ada di imunisasi COVID ya? Iya. Ya kan nggak ada juga kan sebenarnya, beda zaman beda ini. Jadi kalau misal sebetulnya umur 1 sampai 6 bulan tuh masih cukup ya dengan nutrisi ASI, karena ASI itu kandungannya sangat kaya dengan imunoglobulin ya, mengandung antibodi dan nutrisi-nutrisi lainnya. Oke. Gitu. Oke, Dok. Jadi jadi tetap boleh diberikan early MPASI tapi dengan satu syarat kondisi penilaian dari dokter ya, Dok ya. Nah, yang lain lagi nih, Dok. Itu mungkin banyak banget yang bayi tuh harus dibedong dengan ketat supaya kakinya tidak bengkok ya katanya ya, biar lututnya lurus gitu ya. Itu gimana, Dok? Oke, padahal yang namanya bayi itu memang secara fisiologisnya tuh pasti kakinya akan kayak gitu dong, kayak bengkok gitu ya, karena di dalam nggak bisa tuh yang lurus banget kayak orang dewasa ya. Iya, karena dia kebiasaan ada di dalam perut yang sempit ya, jadi kan dia kayak posisinya nekuk-nekuk gitu loh, yang kayak gitu. Nah, jadi wajar kalau misalnya bengkok, tetapi bukan berarti harus dibedong. Sebetulnya tujuannya dibedong oleh orang-orang zaman dulu mungkin biar anaknya tuh lebih anteng, jadi ngerasa anget, ngerasa seperti didekap, biar cepat tidur gitu. Tetapi pemahaman yang salah adalah mengira kalau misalnya dibedong tuh biar kakinya lurus gitu. Enggak, jadi bukan karena itu. Kalau yang kaki yang bengkok itu sampai dewasa memang ada penyakitnya sendiri ya, Dok ya. Sendiri ya, yang valgus parus itu ya, Dok ya. Valgus parus nanti bisa diobservasi kalau misalnya sudah mungkin lebih besar ya umurnya ya. Kalau masih bayi-bayi belum bisa kita. Oke, Dok. Jadi karena ini adalah episode spesial buat Dokter Aisyah sebagai bentar lagi dokter spesialis anak ya, Dok ya. Amin. Jadi kita banyak bahas tentang bayi. Jadi banyak banget tentang mitos-mitos yang beredar di luar sana supaya kalau dia menonton channel ini, channel Ngobat Ngobrol Sehat. Jadi dapat ilmu yang bisa mereka bagikan nih, Dok. Terus kan kuku bayi itu kan gampang banget ya, Dok ya, tumbuh ya. Jadi tumbuh tajam terus dia melukai dirinya sendiri. Terus ada grauk gitu ya. Iya, kadang grauk kan dan luka-luka. Dan itu kata nenek itu nggak boleh dipotong, Dok, sebelum 40 hari itu gimana, Dok? Waduh, iya ya, itu ada mitos-mitos yang pasti kita patahkan. Itu mitos ya, teman-teman. Jadi memang kalau kuku bayi itu akan tumbuh, tapi boleh dipotong, tapi gunakan dengan memotong kuku yang khusus untuk bayi. Memang kadang-kadang momi atau bunda-bunda itu agak kok kasihannya tangannya kecil banget, mungil banget, takut nih mau motong, tapi sebetulnya nggak apa-apa asalkan berhati-hati. Nah, seandainya misalnya mau dibiarkan panjang, terus resikonya kan dia akan menggaruk ya. Kalau orang Jawa bilang melukai gerawok ya, kayak sendiri gitu. Ya. Terus dikasih sarung tangan. Nah, justru dengan menggunakan sarung tangan atau sarung kaki itu akan menghambat kemampuan dia untuk mengembangkan motorik halusnya. Jadi dia nggak bisa belajar untuk menggenggam atau apa gitu. Justru itu akan menghambat. Jadi sebaiknya memang dipotong. Gitu. Jadi sebaiknya dipotong ya. Jadi tidak harus menunggu 40 hari dulu ya. Keburu nanti panjang banget segini. Buat penari ya, Dok ya. Nah, Dok, untuk mitos selanjutnya nih, Dok. Kan sering banget nih anak pertama ya. Istilahnya anak pertama itu anak yang benar-benar diharapkan, apalagi dia misalnya promilnya lama nungguin ya. Jadi maunya itu digendong terus, Dok. Nah, jangan digendong terus nih, nanti anaknya manja gitu. Aduh, ya. Sebetulnya menggendong itu ada manfaatnya ya untuk bonding antara orang tua sama anaknya. Pasti kan dengan digendong tuh ada ikatan yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata gitu. Cuman bikin anak manja sih enggak ya sebetulnya. Sebenarnya nggak apa-apa itu. Tidak ada kaitannya karena nanti manja atau tidak tergantung dari didikan dari orang tua. Asuhnya ya, Dok ya. Jadi boleh-boleh aja kalau misalnya mau digendong gitu. Tidak ada anjuran pasti gitu ya, Dok ya. Maksudnya memang kalau jika diperlukan ya digendong ya. Iya, kalau misal memang untuk anak kontak batin juga. Untuk kontak batin karena anak bayi memang suka diayun ya. Dia kan sebetulnya sejatinya sering yang banyak nanya saya, Dok, kenapa sih anak saya nangis terus bayi ya? Ya gimana kan kalau kita kan kalau nggak suka, misal kita haus, kita ngomong nih aku haus gitu. Kalau anak bayi kan nggak bisa ngomong nih, Dok. Pasti kan nangis nih jatuhnya. Jadi akan selalu menangis, tapi setiap menangis tuh artinya berbeda-beda. Kadang dia entah nangis lapar, entah ngantuk, entah pipis atau dia kegerahan juga bisa ya, nggak nyaman gitu. Itu ya. hanya ibu yang sensitif terhadap setiap tangisan bayi itu punya arti yang berbeda gitu. Jadi mengayun-ayun tuh ada manfaatnya. Nah, untuk mitos selanjutnya nih, Dok. Kalau misalnya, Dok, udel ya, namanya pusar ya. Pusar itu nanti akan menonjol keluar, makanya dikasih koin. Waduh, itu sebenarnya nggak kita anjurkan ya, itu mitos ya, karena koin sendiri kan
sebetulnya alat tukar yang udah kemana-mana ya, dari satu Banyak tangan. bakteri ya dok ya. Banyak bakteri ditempel di pusat yang harusnya itu steril dan bersih. Yap, Karena jadinya itu malah langsung infeksi ya. infeksi nanti bahaya. Jadi Tidak jangan. mempengaruhi dia menonjol atau tidaknya ya dok ya. Itu nggak kemarin nanti juga akan puput sendiri gitu. Nah kalau nggak mau pakai koin nih, harusnya pakai gurita nih yang kenceng dok, biar perut itu tidak kembung. Oh iya, sebetulnya kalau bayi itu perutnya nggak kembung ya, emang kayak Kayak gitu. gitu. Emang kayak gitu bentuknya. Ya. Tunggu aja nanti dia tumbuh dan itu akan jadi normal sendiri. Pencernaannya akan lancar sendiri ya, Sebetulnya dok kalau ya. misal ngasih gurita biar kencang katanya Yap. juga ya dok ya. Itu malah justru terlalu kencang, ibaratnya kayak kepungkep kalau orang Jawa bilang. Jadi sesak nafas takutnya. Jadi dia susah untuk bernafas ya. Iya, dan dia malah nggak bisa apa ya, kalau mau tidur kan mau tarik nafas berat gitu. Nah itu justru bikin nggak nyaman. Jadi sebaiknya memang gurita tidak diberikan lagi ya. Itu udah Kayaknya udah banyak ditinggalkan sih dok sekarang. Iya. Anak saya itu dari 2017 anak pertama, 2019 anak kedua itu juga nggak pakai gurita lagi. Tapi kalau mendengerin kata nenek Ya. yang Ih, zaman ngapain ini dulu nggak digurita iya, gitu ya. biasanya kayak gitu ya. Langsung kena ultimatum itu. Ultimatum. Anakmu nanti kembung kayak gitu. Dengerin kata nenek ya. Iya. Jadi ini percuma di sekolah dokter nih kalah sama mitos-mitos. Iya, makanya di sini kita lurusin nih ya. Oke. Terus Nah dok, jadi untuk mitos yang selanjutnya nih mungkin agak gimana nih? agak gimana ya? Mungkin agak diharapkan sama orang tua yang punya hidungnya agak mancung ke dalam. Oh gitu, harus Jadi- gimanain tuh? Jadi harus dipijit-pijit hidungnya supaya dia mancung, kayak merubah struktur anatominya hidungnya gitu. Itu benar nggak sih dok? Bisa Iya nggak? ya, sebenarnya mau mancung atau enggak tergantung genetiknya ya. Kayak bule-bule gitu bisa mancung karena emang dia keturunannya emang mancung ya. Kalau Nggak dipijit juga ya? nggak dipijit juga ya. Kalau orang Indonesia mah ya kuning apa sawo matang ya, Kulit sama mata, semacam itu. hidungnya juga Hidungnya ya juga standar agak-agak- lah ya gitu. agak-agak pesek. Tapi emang nggak bisa ya dok ya? Mau kita nggak. pencet sampai merah pun juga nggak bisa ya dok? Nggak bisa. Walaupun Emang itu- tulangnya masih muda gitu ya dok? Karena struktur anatomisnya udah berbeda gitu. Oke. Jadi jangan ya malah resiko nanti nggak bisa napas dong bayinya. Iya dipencet ini malah susah untuk Nggak bernafas. bisa Belum nafas. lagi tangannya kotor, kan kulit bayi masih sensitif. Sensitif banget jadi akhirnya merah iritasi. Iritasi. Jadi malah menimbulkan masalah-masalah yang baru untuk bayi. Karena kita tahu kan kulit bayi baru lahir itu sangat sensitif. sangat lembut, sangat sensitif. Terus sistem imunnya juga belum terbentuk dengan sempurna, pencernaannya juga belum bisa bekerja dengan sempurna. Jadi emang kita harus hati-hati dan bijak dalam merawat bayi ini ya dok ya. Jadi jangan sampai salah langkah ya. Oke, ini tadi episode spesial tentang mitos-mitos bayi baru lahir. Jadi kurang lebih ada 8 lah ya dok ya. Iya. Nanti Nanti kalau ada ide lagi mau bahas apa silahkan Pertanyaan lagi mungkin, ketik di Dok. kolom komentar. Mungkin buat dokter Abar juga boleh loh ya. Oh iya. Enggak, maksudnya pertanyaan tentang Oh mitos-mitos tentang orang mitos yang lain, dewasa. orang bisa dewasa ya? dong, jangan saya terus. Oke pemirsa semuanya, jadi tema ngobrol sehat kita kali ini sangat menarik dan tentunya nantikan lagi untuk episode-episode berikutnya dengan tema mungkin ya bisa untuk orang dewasa juga ya dok ya. Bisa. Nanti kita bertukar Kita bahas dengan semuanya. sisi dewasa dari saya, Dr. Akbar, dan sisi anak dari Dr. Aisyah. Dan banyak pengetahuan yang kalian dapat di sini dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian bagikan ke keluarga. Jangan lupa follow sama subscribe channelnya, oke? Sampai jumpa di Sampai episode jumpa di berikutnya. episode.